Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat saja di situasi yang seperti ini. Oke, mungkin kita langsung saja. Hari ini kita akan belajar topik baru. Sebenarnya tidak baru juga, karena minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan Shutterpad. Tapi untuk hari ini kita fokus untuk belajar tentang all-pair Shutterpad, yaitu kita mencoba mencari jarak terpendek dari setiap vertex ke semua vertex. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar tentang Dijkstra algoritma, yaitu sebuah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan dalam rangka mencari jarak terpendek dari sebuah vertex ke semua vertex yang ada. Nah, kalian sudah mencoba bagaimana cara kerja Dijkstra algorithm, dan juga kalian sudah mencoba di dalam kuis yang saya sediakan. Nah, hari ini kita akan fokus ke all-pair Shutterpad algorithm. Nah, algoritma yang digunakan adalah Flat-Warshall algoritma. Nah, ini merupakan salah satu konsep dynamic programming. Nanti saya akan membahas dynamic programming lebih detail setelah UTS. Kita lihat, jadi Flat-Warshall algorithm ini dia itu mencoba mencari jarak terpendek dari setiap vertex yang ada pada sebuah graf ke semua vertex yang ada. Jadi untuk mendapatkan ini, misalnya saya punya sebuah graf seperti ini ya. Ini sebuah graf seperti ini. Nah, dari graf ini saya ingin mencoba mencari jarak dari Tampa ke Orlando, dari Tampa ke Jacksonville, kemudian dari Orlando ke Tampa, dari Orlando ke Jacksonville, kemudian yang terakhir dari Jacksonville ke Tampa, dan dari Jacksonville ke Orlando. Nah, biasanya ketika kita akan menggunakan algoritma Flat-Warshall, itu kita harus menggunakan yang namanya adjacency matrix, yaitu matrix yang merepresentasikan jarak antara vertex dengan vertex lainnya. Bagaimana sih cara kerjanya? Oke, sebelum lihat cara kerjanya, kita refresh lagi yang sebelumnya sudah pernah saya berikan untuk membuat sebuah adjacency matrix. Kalau seandainya, misalnya ini adalah directed graph. Kalau seandainya dari sebuah vertex ke vertex lain itu ada jalan atau ada edge, maka kita memberikan nilai 6 seperti ini. Misalnya dari sini, dari 0 ke 1, maka kita memberikan angka 0 ke 1 itu 6. Tetapi jika dari sebuah vertex ke vertex lain itu tidak ada jalan secara langsung, maka kita akan memberikan nilai tak terhingga seperti ini. Contohnya dari 0 ke 3, di sini kan tidak ada jarak atau tidak ada jalan yang bisa menghubungkan antara 0 ke 3. Oleh sebab itu kita memberikan angka tak terhingga seperti ini. Oke, ini yang langkah awal yang harus kita lakukan ketika kita akan mencari jarak terpendek dari setiap vertex ke vertex lain. Nah, ini Flat-Warshall. Oke, mungkin Flat-Warshall algorithm itu perbedaannya dengan Dijkstra itu adalah kalau Dijkstra dia hanya mencari jarak terpendek dari satu vertex ke vertex lain. Sedangkan kalau Flat-Warshall itu mencari jarak terpendek dari setiap vertex ke setiap vertex lainnya. Makanya ini disebut sebagai all-pair Shutterpad. Oke, mungkin supaya kita lebih mengerti lagi, kita akan melihat bagaimana cara kerjanya dari Flat-Warshall algorithm. Jadi secara algorithm, Flat-Warshall itu menggunakan 3 buah looping ya. Jadi di sini ada looping K, kemudian ada looping I, kemudian ada looping J. Kemudian nanti dia menggunakan konsep dynamic programming seperti ini, yaitu dia menghitung, perlu diingat DIJ itu sama dengan min DIJ, DIK plus DKJ. Nah, ini artinya adalah saya ingin mencari jarak, apakah jarak DIJ itu yang kecil adalah jarak DIJ sendiri, atau jarak DIJ ketika melalui vertex K. Jadi ini ada kata-kata DIK plus KJ, ini artinya adalah dari I ke J melalui vertex K. Seperti itu ya. Nah, oke, mungkin untuk lebih memahami, kita akan lihat contohnya. Misalnya contohnya ini seperti ini. Kita memiliki sebuah graf simple
Jadi ada terdiri dari 4 vertex seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan terdiri dari beberapa edge. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan shortest path untuk setiap pair vertex menggunakan Fred-Warshall algorithm? Langkah pertama itu adalah kita harus membuat yang namanya adjacency matrix. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, kita membuat kalau seandainya jumlah vertexnya 4, maka kita harus membuat sebanyak 4 kali 4 seperti ini ya. Nah, nanti untuk masing-masing isian kolom ini itu disesuaikan dengan ini ya, disesuaikan dengan web. Misalnya 1 ke 4, kalau di sini kan 1 ke 4 ini ada nilai 1. Berarti 1 ke 4 maka nilainya adalah 1 ini ya. Nah, ini nilainya adalah 1 ya. 1 ke 4 nilainya 1. Kemudian 1 ke 2 nilainya ada 8. Berarti 1 ke 2 nilainya adalah 8 gitu ya. Kemudian 4 ke 3 itu nilainya 9. Berarti 4 ke 3 nilainya 9. Nah, bagaimana kalau seandainya 1 ke 3? Di sini tidak ada jalur langsung dari 1 ke 3. Oleh sebab itu kita memasukkan nilai infinity. Nah, ini kita ngisikan semua satu persatu sampai semua isian ini sudah terisi, baik itu adalah edge maupun infinity. Oke, setelah kita membuat adjacency matrix, selanjutnya adalah menggunakan konsep algoritma Fred-Warshall, yaitu ketika kita ingin menghitung jarak antara IJ itu melalui K. Nah, untuk step yang awal, asumsikan yang kita berikan 08 ini yang saya lingkari merah ini adalah K sama dengan 1 gitu ya. K sama dengan 1, otomatis daerah yang saya lingkari ini itu tidak perlu diotak-atik. Jadi saya isi 0, 8, infinity, 1, infinity, 4, dan infinity sesuai dengan isian yang semula. Oke, sedangkan sisanya 3 kali 3 ini yang akan kita isi. Oke, kita mulai dari, nah otomatis kalau di sini 0, 0 itu otomatis nilainya adalah 0. Kemudian ini juga 0, jelas ini nilainya 0. Jadi kita tidak perlu mengisi ulang. Nah, sekarang kita mulai dari yang ini, 2, 3. Nah, 2 dan 3 ya, 2, 3. Berarti di sini kita lihat 1 ya dibandingkan dengan infinity ditambah dengan infinity. Mana yang minimal? Yang minimal tetap 1. Berarti kita akan memberikan nilai tetap 1 gitu ya. Terus kemudian selanjutnya infinity dibandingkan dengan 1 ditambah dengan infinity. Maka nilainya tetap infinity. Jadi kita tidak perlu merubah ini ya, infinity. Kemudian kita cek infinity dibandingkan dengan 4 nih ya. Jadi infinity dibandingkan dengan 4 ditambah 8. 4 tambah 8 itu 12 ya. 12 dibandingkan dengan infinity hasilnya adalah yang minimal adalah 12. Karena yang minimal 12 maka kita mengganti infinity ini dengan angka 12. Gitu ya, angka 12. Yang 0 ini kita abaikan, kemudian kita cek ini infinity lagi. Infinity ini dibandingkan dengan 1 tambah 4. Mana yang minimal? Yang minimal adalah 5 ya. Karena infinity 1 tambah 4 itu 5. 5 dibandingkan dengan infinity itu adalah yang minimal adalah 5. Berarti ini saya ganti angka 5. Itu ya. Kemudian untuk 2, ini tetap 2. Kemudian yang 9 dibandingkan dengan infinity tambah infinity. Yang minimal tetap 9. Berarti hasilnya adalah tetap 9. Nah, ini adalah langkah yang pertama, yaitu ketika K sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke K sama dengan 2. Sama seperti di langkah sebelumnya, untuk yang saya berikan dari seperti ini diabaikan. Kemudian untuk yang 00, ini juga diabaikan. Kita abaikan seperti ini. Nah, kemudian kita hanya perlu mengisi yang kosong-kosong saja. Oke, kita mulai. Yang pertama ini adalah infinity ya, dibandingkan dengan 8 tambah 1 yaitu 9. 8 tambah 1 yaitu 9. 9 dibandingkan dengan infinity yang minimal adalah 9.
Berarti ini kita masukkan angka 9. Kemudian sebelahnya 1 dibandingkan dengan 8 tambah infinity, jelas yang minimal adalah 1 gitu ya. Kemudian 4 dibandingkan dengan infinity tambah 12, jelas yang minimal tetap 4 ya. Kemudian ini 0 tetap. Kemudian 5 dibandingkan dengan 12 tambah infinity, berarti tetap 5. Jadi tidak ada perubahan di sini. Itu ya. Kemudian nah infinity ini dibandingkan dengan infinity tambah 2. Berarti ini tetap nilainya adalah infinity. Seperti itu ya. Kemudian 9 ini ya. 9 dibandingkan dengan 1 tambah 2. Mana yang minimal? Yang minimal adalah 3. Berarti kita memberikan nilai 3. Nah, ini adalah langkah yang kedua ketika nilai K sama dengan 2. Nah, selanjutnya ketika nilai K sama dengan 4, ketika nilai K sama dengan 3, kita ngisi yang ini tetap ya, 4, 12, 05, kemudian 9, 1, 0, 3. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nilai 0, 1, 1, kemudian 2, 2, kemudian 4, 4. Seperti ini ya. Kita isi 8. Yang pertama ini ya, 8 dibandingkan dengan 9 tambah 12. Jelas, yang minimal tetap 8. Itu ya. Kemudian 1 dibandingkan dengan 9 tambah 5. Jelas, yang minimal tetap 1. Kemudian, nah ini, infinity itu dibandingkan dengan 4 tambah 1. Berarti 5. Berarti di sini adalah 5. Gitu ya. Selanjutnya infinity ini dibandingkan dengan 1 tambah 5. Berarti ini hasilnya adalah 6. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya infinity. Nah, ini infinity ini sama dengan 4. Infinity ini dibandingkan dengan 4 tambah 3, yaitu 7. Berarti ini nilainya adalah 7. Dan yang selanjutnya 2 dibandingkan dengan 12 tambah 3. Tetap minimal adalah nilainya 2. Seperti ini. Nah, ini untuk langkah ketika K sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, ketika K sama dengan 4, sama seperti langkah sebelumnya, kita masukkan angka 1, 6, 5, 0, kemudian 7, 2, 3, dan 0. Nah, kita cek. Yang ini tetap kita masukkan angka 0, kemudian ini kita masukkan angka 0, dan ini kita masukkan angka 0. Seperti itu ya. Nah, kita cek sekarang untuk yang pertama, yaitu angka 8. Angka 8 ini kita bandingkan dengan 1 ditambah dengan 2, yaitu 3. Berarti 3 sama 8, mana yang lebih kecil? 3. Berarti kita masukkan angka 3 di sini. Oke, selanjutnya angka 9. Angka 9 ini dibandingkan dengan 1 tambah 3. Mana yang lebih kecil? Jelas 4 ya. 4 dibandingkan dengan 9, 4 yang lebih kecil. Ini 4. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Ini tuh 5 dibandingkan dengan 6 tambah 7. Berarti tetap 5 ya. Tetap 5. Kemudian 1, ini 1 jelas. 1 ini dibandingkan dengan 6 tambah 3, berarti tetap 1 ya. Kemudian di sini 4 dibandingkan dengan 5 tambah 7, 12. Berarti di sini tetap 4. Nah, selanjutnya yang terakhir 12 dibandingkan dengan 5 tambah 2. 5 tambah 2 itu 7. Dibandingkan dengan 12, jelas yang minimal adalah 7. Nah, ini adalah langkah terakhir ketika K sama dengan 4. Otomatis ini adalah hasilnya, di mana kita bisa mengatakan bahwa 1 ke 3 itu jarak minimalnya adalah 4. 1 ke 4 jarak minimalnya adalah 1. 2 ke 6 jarak minimalnya adalah 6. Oke, kita lihat ini adalah hasil final akhir yang sebelumnya kita coba. Kita cek dari 3 ke 7, 3 ke 2 jarak minimalnya adalah 7. Kita cek di graf yang kita miliki, dari 3 ke 2 itu akan melalui ini 4, kemudian melalui ini 5, dan ditambah 2 berarti 7. Berarti cocok ya, cocok.
Bagaimana dengan 4 ke 1? 4 ke 1 ini kan nggak mungkin langsung ya. 4 ke 1 dia melalui 4 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Hasilnya adalah tetap 7. Bagaimana dengan 2 ke 4? 2 ke 4 misalnya ini kita mendapatkan hasilnya itu adalah dari 2 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 4. Nilainya berapa? Nilainya adalah 6. Jadi di sini kita bisa memverifikasi bahwa Float Wasal akan menghasilkan shortest path dari setiap vertex ke vertex yang lainnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan dan kuis yang diberikan di halaman elok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.